Assalamualaikum Pak Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kabarnya sakit tapi sudah sehat Pak? Alhamdulillah ya sakit tapi alhamdulillah sudah mendingan. Oke. Kita pada hari ini pendampingan individu kelima Pak ya? Iya betul. Nah sebelumnya saya mau kasih beritahu dulu fokusnya Pak. Fokus pendampingan pada pagi hari ini, yaitu tentang refleksi modul 3.1, yaitu tentang aset Pak. Terus tentang pengambilan keputusan, langkah-langkahnya itu Pak. Dan yang ketiga nanti rancangan program sekolah yang berdampak pada murid. Ini di 3.2 Pak. Terus perkembangan komunitas praktisi Pak. Yang terakhir itu tentang dialog pasca observasi, supervisi akademik dengan rekan sejawat. Videonya sudah ada dapat, nanti kita coba latih coachingnya Pak ya dengan rekan sejawat. Oke. Sebelumnya apa ya Pak yang sudah dilakukan sebulan ini Pak? Sebulan ke belakang. Sebulan ke belakang ini tentunya dari modul itu saya langsung mengajak kepala sekolah untuk menganalisis aset-aset apa yang ada di sini, juga semua dewan guru saya libatkan. Tentunya dalam satu rapat, kemudian melihat aset yang ada di SDN Mangli apa saja. Terus ini Pak, lembar observasi sudah Pak ya, sudah saya dapat ini. Lembar observasi sudah. Oke. Terus nih, apa namanya? Terima kasih sudah berbagi praktek baik dalam pembelajaran daring bersama fasilitator dan instruktur Pak selama modul 3.1, 3.2 dan yang terakhir 3.3 ya. 3.3. Saya coba pantau Pak Wafi di situ juga aktif, tidak pernah absen. Ya. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan ke belakang. Terus kita masuk ke inti Pak ya. Bagaimana prosesnya Pak Wafi menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Prosesnya gimana? Yang pertama yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah dan semua dewan guru, Ya. dan tentunya pihak-pihak yang terkait Pak, dengan sekolah ini untuk melihat aset apa saja yang ada di sini. Kemudian memetakan aset itu termasuk aset apa gitu. Ada kendala nggak Pak selama identifikasi? Kalau kendala pasti ada, pasti ada. Apa Pak contohnya kendalanya? Misalnya ada ketidakpahaman di antara teman-teman sejawat saya di sini Pak, untuk apa gitu. Akhirnya saya beri pengertian ya, bahwa aset itu sangat penting. Kita mulai sekarang harus berubah dari berpikir kekurangan menjadi berpikir aset, seperti itu. Akhirnya mereka bisa menerima. Gitu ya Pak. Jadi memberikan apa namanya itu ke mereka itu, memberikan pemahaman tentang aset. Bahwasanya aset itu kan tidak hanya benda Pak ya. Benda. Iya Pak ya. Iya. Oke, terus setelah berhasil identifikasi bagaimana perasaannya Pak? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang, karena aset di sini sebenarnya banyak Pak, terutama ya aset sosial di sini. Ini masyarakat di sini dan keadaan lingkungan sekolah di sini sangat mendukung untuk terciptanya Profil Pancasila yang dicita-citakan oleh negara kita ini, pendidikan Indonesia ini. Itu kan sudah menentukan aset Pak ya? Iya.
pertimbangannya apa Pak? Oh ini aset sekolah, ini aset yang perlu dijaga. Apa menurut Pak waktu itu? Nah, misalnya satu contoh ya Pak, misalnya aset manusia misalnya ya. Kita itu memperhitungkan seperti ini. Kita mengambil guru A, B, C ini harus ngajar ini, ditentukan sesuai dengan keahlian mereka. Terutama kita melihat yang pertama itu pendidikan mereka di bidang apa gitu. Karena sesuatu ini kalau diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin di sini. Semua guru itu disesuaikan dengan profesinya masing-masing, dengan keahliannya mereka masing-masing. Gitu. Memetakan. Contohnya di sini ada Ibu Nikmah, saya sebut nama aja. Beliau ahli tari, maka beliau diberi beban, diberi tanggung jawab untuk melatih anak-anak dalam bidang seni tari. Itu Pak ya? Iya. Jadi dipetakan, baru nanti dikerucutkan. Iya. Sudah diidentifikasi menurut Pak Wafi, ada nggak kira-kira aset yang belum masuk? Ada nggak Pak? Selama ini karena bukan saya sendiri yang mengidentifikasi, cuma yang terlibat kepala sekolah dan rekan guru, mungkin selama ini masih hampir semua sudah teridentifikasi, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada Pak ya. Yang belum terjangkau ada nggak Pak? Yang ini sebenarnya aset sekolah tapi belum kita berlakukan. Ini ada lingkungan Pak, ada di sini. Ya memang tidak terpikir itu ada lahan kosong kemarin itu bekas perumahan, tapi perumahannya sudah tidak ada. Ya. Mungkin itu ya bisa juga aset itu aset. Saya jadikan aset Pak ya. Misalnya ditanami singkong sehingga singkongnya bisa dibuat praktek anak-anak, kemudian atau dijual untuk kebutuhan yang lain seperti itu. Supaya nanti coba digali lagi, mungkin lebih banyak aset buat ke ke siswa. Ya, ke siswa. Oke. Itu tentang aset. Kita coba ke ini Pak, tentang refleksi pengambilan keputusan. Bagaimana Pak Wafi ya, misalnya memetakan, saya mau ngambil keputusan ini, bisa cerita nggak Pak prosesnya Pak? Dari mana misalnya? Kalau mengambil sebuah keputusan ini sebenarnya pengambil keputusan ini agak sulit karena butuh pemikiran, butuh analisa Pak ya. Kita harus mengenali betul permasalahan yang akan kita ambil keputusannya. Apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Bagaimana Pak? Itu pengambilan keputusan sudah benar, itu pertimbangannya apa Pak? Misalnya di sini saya ambil contoh dilema etika ya Pak. Ya. Dilema etika. Misalnya anak-anak mau menata kelas seperti ini. Kalau saya kan cukupnya di kelas ya, saya contohkan di kelas. Yang musik A kelas saya ingin seperti ini, kelas B seperti ini, maka saya sebagai wali kelas, pimpinan pembelajaran di kelas saya harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Kalau bisa karena ini benar sama benar sebenarnya ini ya, keputusannya, maka yang saya ambil itu pendapat yang mana yang lebih berpihak kepada siswa, lebih kelas itu biasanya siswa lebih nyaman di pendapatnya siapa gitu. Maka itu yang saya ambil. Gitu ya Pak ya. Jadi cari voting terbanyak atau cari yang kebermanfaatan yang banyak Pak? Ya bisa kebermanfaatan ya Pak. Kebermanfaatan. Kadang kan pendapat itu hanya indahnya saja, tapi kalau dilihat dari manfaat untuk pendidikan kan kurang kadang-kadang. Saya ngomong pengambilan dilema etika, kasih contoh yang pernah dialami Pak. Bisa contoh pernah nggak yang etika kalau yang sekupnya dengan siswa, dengan rekan sejawat, bisa kasih contoh yang pernah dialami Pak?
Pernah Pak, ya. Di sini yang baru-baru saja terjadi ini tentang rekreasi. Rekreasi ketika rapat itu sebagian siswa mereka ingin ke Malang, sebagian lagi mereka ingin ke Banyuwangi. Ya. Kemudian kita sebagai guru tentunya tidak serta-merta harus mengambil keputusan dan tidak semaunya sendiri, Pak. Kita harus melihat rekreasi ke Malang juga bagus, rekreasi ke Banyuwangi juga bagus. Gitu. Ya. Kemudian kenapa bisa mereka itu bisa berbeda? Ternyata setelah ditelusuri kemampuan ekonomi mereka tidak sama. Gitu. Akhirnya kami sebagai walaupun di pihak guru juga ada perselisihan, ada yang ke Malang, ada yang ke Banyuwangi seperti itu. Akhirnya diambil keputusan bahwa jalan yang terbaik itu kita harus ke Banyuwangi. Toh yang ke Malang itu mereka mampu bayar, apalagi cuma ke Banyuwangi. Sedangkan yang ke Banyuwangi mereka kan tidak mampu untuk bayar yang ke Malang. Gitu. Akhirnya ke Banyuwangi dan mereka alhamdulillah sama-sama ikut semua. Itu keputusannya. Jadi menggali dari mana asal usul masalah itu. Apakah sudah sesuai prinsip yang dipelajari di modul 3.1 Pak? Pengambilan keputusannya. Kalau menurut saya sudah dari 9 langkah itu sudah tepat Pak ya. Sudah tepat ya. Siapa yang terlibat itu. Tentunya kan wali murid juga terlibat itu Pak. Iya. Guru terlibat. Dan kalau ditinjau dari misalnya benar melawan benar, semuanya sama-sama benar, sama-sama rekreasi ya. Iya. Gitu. Cuma diambil kesimpulan mana yang sekiranya kita itu bisa kompak gitu Pak. Tapi kalau kita ambil keputusan ke Malang, insya Allah yang keinginannya ke Banyuwangi karena mereka alasannya sebenarnya tidak mampu, cuma mereka mengungkapkan tidak mampu mungkin malu gitu Pak. Jadi banyak yang tidak ikut sehingga tidak kompak. Terus ini Pak, kira-kira dalam proses pengambilan keputusan itu ya, kira-kira apa yang perlu dikembangkan Pak? Dikembangkan atau dievaluasi ya? Yang perlu dikembangkan itu pengambilan keputusan agar tepat. Itu yang terutama karena kita pendidikan, itu yang diutamakan adalah yang berpihak pada siswa, pada murid. Jadi keputusan itu berpengaruh dampaknya kepada pendidikan mereka. Pak ya. Iya. Oke Pak Wakwi, saya pikir sudah cukup. Kita coba berefleksi tentang modul 3.1. Sekarang kita masuk ke rancangan program Pak. Kita diskusi apakah sudah buat Pak rancangan program yang berdampak pada murid. Saya buat program itu namanya PLS Pak. PLS. Program literasi sekolah. Program literasi sekolah. Ya. Bentuknya PLS ya Pak. Iya. Bisa kasih cerita Pak. Itu bagaimana program? PLS itu kalau pagi itu anak-anak itu baca surat Yasin dan doa bersama. Surat Yasin. Kemudian ada pojok baca. Itu anak-anak 15 menit sebelum pelajaran diwajibkan membaca. Dukungan yang diperlukan apa Pak? Dukungan yang diperlukan adalah yang pertama adalah buku bacaan. Tentunya ini harus melibatkan semua guru dan kepala sekolah dan wali murid. Karena saya sering anak-anak suruh bawa buku dari rumah Pak. Mungkin punya bacaan dibawa ke sekolah, ditaruh di pojok baca di kelas gitu. Bebas mereka bawa. Itu ya, buku ya. Nah, terus kira-kira tantangan atau yang dihadapi Pak untuk mengadakan program itu? Tantangannya itu karena ini Pak, selama ini apalagi kita kan baru saja pandemi, minat baca anak-anak sekarang itu jauh sekali. Jadi kita masih tiap hari itu masih ayo baca. Jadi menumbuhkan motivasi mereka membaca itu yang harus kita lakukan, itu kesulitan itu. Karena sudah terbiasa enak sebenarnya. Pandemi itu kan anak-anak vakum gitu. Itu ya Pak. Iya. Terus apa kira-kira langkah Pak Wakwi untuk menghadapi tantangan yang
anak masih males membaca? Ya, langkah yang saya lakukan adalah memberi mereka kebebasan, Pak. Tentunya mereka mau baca apa, saya beri kebebasan baca apa sudah. Yang mereka senangi. Tentunya dengan pengawasan yang sesuai dengan kodrat mereka. Mereka masih anak-anak, bacaannya ya harus bacaannya anak-anak. Ketika mereka bawa buku ya harus saya lihat dulu apakah buku itu sudah cocok ditaruh di kelas, atau kadang kan ada bacaan dewasa takut itu yang dibawa gitu. Jadi harus kontrol maksudnya. Jadi membiasakan senang dulu ya? Iya, senang dulu anak-anak. Dulu anak baca, nanti ya tahu langkah selanjutnya mungkin memasukkan materi pendidikan gitu. Saya ada pengalaman gini Pak, ketika anak saya suruh baca sesuai dengan kemauan saya, ketika saya suruh menceritakan kembali mereka tidak mampu, tidak bisa. Tetapi setelah saya mencoba memberi kebebasan kepada mereka, baca sudah apa yang kamu senangi, cerita apa, misalnya cerita kancil dan ini, dongeng apa, misalnya cerita fabel yang lain apa sudah baca. Ketika saya suruh coba ceritakan kembali, rata-rata mereka mampu untuk menceritakan kembali, walaupun ada yang menceritakannya melalui gambar sederhana gitu Pak. Jadi buat gambar garis-garis tapi sudah terbaca maksudnya itu. Jadi memberikan kebebasan mereka untuk minat ya. Minat sesuai minat mereka. Ya. Tapi tetap dikontrol lah ya. Iya. Ya cukup bagus, sudah saya pikir literasi apa tadi program PLS, literasi, program literasi sekolah ya. Oke, kita masuk ke komunitas praktisi Pak. Komunitas praktisi ini apakah Pak Wafi sudah merintis atau sudah punya komunitas praktisi Pak? Kalau komunitas praktisi saya sebelum JGP sudah masuk di dalamnya karena saya sekretaris Pak, di KKG kecamatan. KKG ya. Kemudian setiap tahun dan barusan ini kami mengumpulkan semua teman-teman guru, tentunya juga memasukkan apa yang saya dapat di guru penggerak ini agar mereka juga tergerak ya, untuk berbenah menuju ke pendidikan yang diharapkan oleh negara kita. Yang kalau kemarin itu programnya ya pembuatan soal yang sesuai dengan tingkatan, kemudian soal yang apa istilahnya ya Pak, yang relevan untuk tingkat kelas itu. Kemudian menggarap bagaimana kita mengisi rapor kurikulum merdeka itu. Kebetulan narasumbernya saya. Gitu ya. Iya. Apa Pak yang coba Pak Wafi sentuh? Jadi komunitas itu membuat menyenangkan bagi komunitasnya itu. Yang kalau sekarang kan saya di CGP, saya fokus di pengalaman saya di CGP ya Pak. Ya. Bagaimana kita itu beraktivitas, bagaimana kita itu bergerak dan menggerakkan itu. Sehingga alhamdulillah ada beberapa yang sudah punya inisiatif untuk mendaftar dan sudah mendaftar untuk ikut CGP berikutnya gitu Pak ya. Iya. Mencoba berpraktik baik ya. Iya. Menyebarkan berbagi berpraktik baik ya. Iya. Berbagi praktik baik. Ini ya, setelah nanti program guru penggerak ini, rencana apa Pak yang Pak Wafi lakukan tentang komunitas praktisi itu? Tentunya saya akan mengembangkan komunitas praktisi ini, bagaimana di dalam komunitas itu nanti apa yang kita lakukan di komunitas itu semuanya menuju ke pendidikan yang berprofil Pancasila untuk anak didik gitu Pak. Sehingga misalnya di dalam itu ada apa istilahnya pelatihan gitu, atau dalam seminggu sekali itu ada pertemuan per kelas. Kalau di SD kan per kelas itu Pak. Iya. Jadi harus kita mengatur jadwal yang betul-betul valid sehingga tidak mengganggu pelajaran di sekolah. Misalnya waktu olahraga gitu, waktu agama itu guru kelas dikumpulkan. Dan di sana bisa kita share kesulitan apa yang kita jumpai di sekolah kita masing-masing itu. Kemudian guru yang lain bisa juga misalnya dengan coaching ya. Bisa kita lakukan dengan coaching. Guru itu kesulitannya apa, sehingga mereka menimbulkan sendiri nanti
penyelesaian dari kesulitannya itu. Itu Pak ya. Iya. Terus kira-kira dukungan apa Pak agar komunitas itu tetap langgeng, tetap bisa bersama? Ya, yang pertama dukungan itu karena komunitas itu sebenarnya kalau masalah finansial itu tidak begitu bukan tidak begitu mendukung, tapi yang pertama itu kekompakan guru-guru, kekompakan sehingga ketika waktunya jadwalnya pertemuan mereka kompak hadir gitu. Itu saja yang saya coba gali tentang komunitas praktisi. Jadi kita masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Sipul kapan hari sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya Pak? Betul kan, saya observasi ya. Ini pasca ada sesuatu yang ingin saya gali ya Pak. Bagaimana ketika waktu mengajar Pak Sipul? Adakah kendala di sana? Kalau kendala yang mesti ada. Iya. Yang pertama kendalanya saya itu kan anak didik di sini, kadang itu kan bahasa yang dari rumah itu kadang dibawa di sekolah. Bahasa daerah. Bahasa daerahnya itu dibawa ke sekolah, sehingga kadang saya mengajari bahasa Indonesia untuk berbahasa Indonesia yang baik. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang tidak mengerti di situ Pak. Oh, iya. Itu kendala untuk meneruskan pelajaran. Saya masih perlu menjelaskan apa yang tadi tidak mengerti anak tentang kata-kata itu Pak. Iya, betul sekali. Sedangkan kemarin kan pembelajarannya tentang suku kata ya Pak ya. Suku kata. Suku kata. Terus anak-anak masih membawa bahasa daerah ke dalam kelas. Iya, betul. Itu merupakan tantangan bagi Pak Sipul ya. Sejauh ini mungkin Pak Sipul punya pengalaman untuk mengatasi masalah seperti itu. Misalnya pernah suatu ketika Pak Sipul mengajar atau melihat teman Pak Sipul itu mengajar mengatasi masalah itu, mungkin punya pengalaman. Iya Pak, untuk sementara ini saya hanya bisa memberitahukan kepada orang tua wali murid Ya. bagaimana supaya anak-anak itu ada misalnya kakaknya atau siapa yang bisa berbahasa Indonesia, anak-anak supaya diajak berbahasa Indonesia di rumahnya gitu Pak. Untuk menjadi kebiasaan juga, sekalipun kepada kedua orang tuanya tetap menggunakan bahasa daerah, tapi masih ada satu atau dua orang yang di sekitar rumahnya itu yang berbahasa Indonesia. Itu Pak. Maksudnya Pak Sipul nanti anak-anak menjadi kebiasaan bahasa Indonesia yang baik ya. seperti itu. Terus ketika di dalam kelas untuk penguasaan anak-anak itu, ketika anak-anak ada yang bergurau, misalnya Pak Sipul punya teknik tersendiri misalnya? Iya Pak. Yang biasanya kalau saya Pak, tekniknya begitu anak-anak sudah tidak fokus sama pelajaran, saya langsung mengadakan pertanyaan. Karena anak-anak seusia kelas 3 itu suka dengan pancingan-pancingan pertanyaan. Begitu sudah agak gaduh, sudah kurang fokus sama pelajaran, saya pancing dengan pertanyaan. Tapi kalau sudah melaksanakan tugas, alhamdulillah anak-anak tidak ada yang gaduh, fokus sama tugasnya itu. Gini, sejauh ini Pak Sipul dalam pembelajaran di kelas, keterkaitannya dengan apa ya, keberpihakan kepada murid, pendidikan yang dilaksanakan Pak Sipul itu sudah berpihak pada murid. Pak Sipul, kalau saya ibaratkan angka dari 1 sampai 10, Pak Sipul itu berada di posisi berapa sekarang? Masih rendah Pak, di angka 5. Di angka 5 ya. Pak Sipul ingin angka berapa? Ya kalau keinginan Pak bisa 10 atau di atasnya Pak. Karena supaya kita itu betul-betul dikatakan guru yang sebenarnya ya. Bukan hanya guru yang cuma mengajar lalu meninggal tapi tidak mendatangkan hasil kepada anak. Keinginan saya sendiri supaya menjadi guru yang sebenarnya bisa memberikan hasil kepada anak-anak dalam belajar. Terus untuk mencapai angka 10 itu kan harapan Pak Sipul 10 kan ya. Untuk mencapai 10 itu apa? Langkah-langkah apa yang akan Pak Sipul lakukan?
Ya terutama langkah-langkah yang seperti disarankan sampean itu Pak waktu saya melaksanakan praktek. Jadi perencanaan pembelajaran itu kan Pak Wafi kan supaya setiap kita mau pembelajaran perencanaannya itu kita pelajari, dan misalnya ada tugas-tugas yang kesulitan supaya direvisi, supaya mudah dicerna oleh anak-anak. Termasuk saya itu ingin apa ya Pak, pendekatan secara akhlak kepada anak-anak, terutama ya anak, karena kami sendiri kan juga tahu Pak, dengan anak-anak itu diawali dengan doa, kemudian diawali dengan bacaan-bacaan Al-Quran, karena mayoritas Islam semua Pak di sini, gitu Pak. Insya Allah anak-anak itu tidak terlalu sulit untuk kita bimbing mendapatkan pelajaran itu. Pak Sipul punya target untuk mencapai 10 itu, kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa lama Pak? Ya itu kan, kalau itu Pak target waktunya itu ya sampai akhir semester kalau saya akhir semester. Iya. Ya outputnya nanti sudah bagus gitu ya. Iya. Saya ingin nanti kalau sudah saya ingin menindaklanjuti ini, saya ingin tahu usaha Pak Sipul itu, karena ini juga pembelajaran. Iya Pak, siapa? Ya, terus sejauh kita berbincang-bincang ini, kesan perasaan Pak Sipul itu apa? Ya, saya sebetulnya merasa begitu didampingi sampean ya Pak. Waktu saat ini ketika berbincang-bincang sekarang ini Pak. Ya, saya merasa alhamdulillah, merasa bahagia, karena terus terang Pak, perbincangan seperti ini kan termasuk mengingatkan kita kepada siapa diri kita yang sebenarnya. Kita ini adalah pendidik gitu Pak. Dengan berbincang-bincang seperti ini, dan Pak Wafi juga memberitahukan, menanyakan, kemudian memberitahu cara-caranya. Nah itu sudah termasuk manfaat besar kepada saya. Ya pokoknya intinya saya sudah alhamdulillah. Apa tidak ada Pak Sipul itu bisa merefleksikan pengalaman muncul yang sudah saya pengalaman ini menghadapi model seperti tidak ada seperti itu Pak? Ada Pak. Ada. Ya ada 2 anak itu Pak yang sangat sulit, karena kebetulan dari kelas 2 memang sulit itu Pak untuk memahami bahasa, untuk menghitung juga Pak. Makanya 2 anak itu saya lainkan kan, begitu Pak Wafi datang ke kelas saya kan memang saya lainkan. Iya. Itu anak itu saya lainkan, itu memang itu Pak. Tapi alhamdulillah dapat beberapa hari yang kemarin saya cek, saya coba dia membaca, saya coba dia mengerjakan hitungan yang sederhana, alhamdulillah sudah bisa Pak. Itu pengalaman saya menghadapi anak yang tidak tahu sama sekali di dalam belajar membaca dan berhitung. Alhamdulillah sekarang sudah diferensiasi berarti Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bahas Pak. Ya. Masih pun gak ngerti ilmunya dikit. Jadi tadi sudah cukup bagus 2 arah. Di akhirnya itu Pak, di akhirnya itu refleksi memaksimalkan potensinya itu kurang. Jadi sebenarnya itu sebisa mungkin hasilnya itu dari Pak Sipul. Iya. Sebisa mungkin. Jadi Pak Wafi harus menahan diri memberikan masukan. Oh iya. Iya. Coaching itu dicari Pak. Sampai tadi saya paksa sebenarnya Pak Sipul tidak pernah punya merefleksikan apa mengingat pengalaman gitu. Maksudnya Pak Sipul biar sadar dengan dirinya gitu Pak, punya kan sebenarnya. Sebenarnya itu bisa diakali Pak. Ya. Bisa diakali kan, sebenarnya mau menyampaikan saran Pak Wafi ya. Itu bisa diakali dengan berbagi pengalaman Pak. Iya. Gitu. Saya dulu gini Pak, kalau itu kan nggak menggurui. Kalau pengalaman saya itu mengatasi anak yang gini nih, yang nggak bisa baca itu gini. Itu pengalaman saya. Mungkin Pak Sipul punya ide. Gitu. Jadi terpancing Pak. Jadi dikasih pancingan. Memang Pak Wafi sebisa mungkin tidak menahan diri. Iya. Tapi boleh
Memberikan contoh. memberikan contoh Memberikan pengalamannya contoh. Pak Wafi dulu gini. Toh keputusannya di sini. Keputusannya di Pak Saiful. Coba Pak Saiful, ada nggak ide lain? Nah itu kan itu mencoba menggali potensinya Pak Saiful. Jadi berpikir, jadi yang di coaching nanti berpikir, oh ini gitu, oh ya, jadi ngasih contoh gitu. Itu tidak menggurui Pak, itu saling berbagi. Memang teknik coaching ini yang berada itu di apa ya Pak? Di pertanyaan yang berbobot gitu, Pak. Sehingga dapat mendorong si coach itu untuk memperoleh apa ya? Untuk menggali pengalamannya sendiri. Iya. Itu yang sulit memang di sana. Nah itu kadang idenya nggak muncul Pak. Iya. Kita coba pancing dengan pengalaman coachingnya. Pengalaman. Makanya kadang pelatih itu kan biasanya dari atlet yang juara. Iya. Bulu tangkis tuh. Iya. Itu Susi Susati itu kan dia pelatih. Sudah bisa juara Susi Susati, tapi dia bisa berbagi pengalaman. Betul. Oh dulu kalau gini, kalau musuhnya gitu gini saya. Nah nanti idenya itu timbul dari Pak yang Jadi saya ya Pak. Iya. Ya, Pak Wafi berikan Iya. contoh pengalamannya. Pengalaman, tapi tidak menggurui kan itu. Cuma cerita aja pengalaman saya gini. Mungkin Pak Saiful punya ide yang lain. Jadi sebenarnya kalau coaching itu sebenarnya kan butuh pemikiran yang cepat. Pemikiran lambat cuma kerjanya Cepat, iya. gitu. Iya. Bukan pemikiran cepat. Iya, betul. Jadi gitu. Jadi itu yang saya tangkap. Tadi Pak Wafi sudah mau masuk ke bukan coaching tapi apa namanya itu? Instruktur. Jadi Menggurui. Iya menggurui. Itu. Jadi ada istilah sarannya Pak Wafi sudah saya jawab. Jadi pernah mau ngasih saran. Iya. Sebenarnya nggak usah Pak. Iya. Sebenarnya cuma berbagi aja. Iya. Yang muncul di Pak Sipur kalau saya pernah kasih saran gitu. Kenyataannya memang iya Pak. Tapi kan saya ini sebenarnya Iya, gini Pak. Pak. Iya. Karena ini bukan murni Ya. observasi saya ke Pak Sipur, karena Pak Sipur juga ada tugas di UT. Iya gitu. Jadi Pak. Pak Sipur bilang, ini Pak Sipur dimasukkan dalam wawancara. Ya, jadi saya minta tolong Pak Wafi Pak supaya begitu saya praktek. Dan memang tidak latihan. Oh, iya. Ya enggak Pak, saya latihan 3 kali ya Pak. 3 kali saya praktek. Iya, 3 kali praktek saya yang observernya Pak. Jadi ditanya aja Pak, kira-kira kesimpulannya apa perbincangan kita. Gitu nanti bisa nyimpulkan apa ya, jadi ngomong apa. Jadi coachingnya itu bisa nyimpulkan. Iya. Iya. Terus Dan masih ingatkan. Pak Sipur salah Pak Wafi ya. Kalau lupa diingatkan. Iya Pak. Kalau lupa diingatkan. Oh iya Pak tadi apa ya Pak? Oh tadi Pak. Ya. Tekniknya gini. Itu nggak Kebetulan apa-apa, waktu coaching. itu Pak Sipur karena beda kan ketika praktek itu kan ada yang ngawasi beda. Pak Sipur lupa kesimpulan Pak. Jadi refleksi itu di belakang nggak ada. Saya ngasih saran Pak Sipur refleksinya Pak ini. Iya. Itu lupa memang Pak. Nggak ada kesimpulan. Jadi tanyain aja, nggak apa-apa itu latihan. Iya. Tapi coaching itu memang perlu latihan, nggak pas duduk-duduk jadi. Iya. Jadi latihan. Kebanyakan orang yang praktik coaching itu masih. Baik Pak Wafi, kita masuk ke dialog pasca observasi pembelajaran oleh Pak Saiful. Pak Sipur. Iya, Pak Saiful. Tadi sudah saya bersamai pada saat melakukan coaching ya Pak dengan rekan sejawat tentang observasi supervisi akademik di kelas Pak ya. Tadi sudah saya lihat sudah bagus ya, ini arahnya tadi Pak Wafi sudah 2 arah ya. Mencoba tidak menggurui ya. Tadi mencoba tidak menggurui. Terus mendengarkan. Nah, ini mendengarkannya itu kurang. Jadi kurangnya maksudnya gini Pak, kurangnya itu biarkan coachingnya itu sampai benar-benar selesai. Kita mencoba tidak memotong. Nah, itu. Tidak memotong. Tadi sempat sedikit tapi sedikit Pak. Sempat
memotong pembicaraan coaching. Berarti kurang menjadi pendengar yang baik. Iya, betul. Nah, itu biasanya itu karena Pak Wafi coba masuk menggurui. Coba masuk, oh ini salah. Apa ya saya nyebutnya? Bukan menyalahkan. Kurang sabar kalau saya sebut. Saya sebut itu kurang sabar. Sabar dulu, nanti pelan-pelan. Nanti ketemu intisarinya baru dilempar lagi Pak, gitu kalau tekniknya gitu. Intinya memang sabar, menjadi pendengar yang sabar. Biarpun yang dilakukan coach itu keluar dari yang kita harapkan, tapi kita sabar untuk menggali. Jadi nanti hasilnya biarkan coach yang menentukan Pak. Biarkan dulu, itu tadi sempat sedikit tapi sedikit. Iya, saya merasa itu. Kok gergeten gitu ya? Kalau saya ngomongnya kurang sabar sih, nggak tahu ya. Kalau saya pikir coach ini perlu latihan yang terus menerus. Iya. Karena butuh kesabaran, butuh kesabaran untuk mendengar orang. Kadang itu kadang omongannya nggak bermanfaat kadang. Selama ini kan kalau ngomong kita itu gampang, tapi kalau mendengarkan itu sulit. Iya betul, banyak omong kita. Mendengarkan itu karena nanti dari poin banyak kita mendengar, jadi lebih banyak coachingnya Pak yang bicara. Biarkan kita cuma oh iya Pak, terus apa, sedikit aja, terus apa Pak yang dilakukan setelah itu. Ya, saya gitu sih, jadi kebanyakan coaching yang berbicara. Terus nanti itu tadi yang memaksimalkan potensi harus dilatih lagi Pak ya. Sudah bagus tapi perlu dilatih lagi, karena misalnya ada satu hal yang konkret itu digali lagi Pak. Misalnya tadi apa ya, bahasa, menggunakan bahasa daerah itu apa tadi? Cukup kata. Apa tadi Pak? Bahasa daerah ya? Bahasa daerah. Ya. Anak-anak masih menggunakan bahasa daerah di kelas. Nah, tadi dari Pak Saiful tadi apa tadi? Anunya itu solusinya tadi apa tadi saya sebut tadi? Ke orang tuanya memberikan arahan kepada orang tua agar menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari di rumah. Ke lingkungan ya. Lingkungan. Nah itu kan satu Pak. Itu coba digali lagi Pak. Apa Pak selain ke orang tua? Tuh. Selain ke orang tua apa? Apa kira-kira? Dicoba aja Pak. Kira-kira Pak satu coba mikir. Jadi misalnya Pak Wafi punya ide tapi jangan dituangkan Pak. Iya. Kira-kira apa? Nah, misalnya kalau mentok ya, kalau saya sebut mentok, ya dibagi Pak pengalaman Pak Wafi. Jadi kalau saya misalnya dikasih contoh Pak yang lain, kalau saya gini, dikasih contoh. Ya memang coachingnya memang harus berpengalaman. Makanya coaching itu pelatih itu memang pengalaman dulu baru bisa melatih. Butuh kesabaran. Iya. Jadi kan intinya pelatih itu melihat dari luar Pak. Nah, coachingnya dari dalam, dari luar itu ketemu itu. Nanti ketemu itu Pak. Oh kurangnya di sini. Nah itu coba diingatkan. Nanti yang coachingnya nanti sadar sendiri. Oh iya ya, saya tadi kurangnya di sini. Jadi cuma diingatkan. Diingatkan itu biasanya dengan cara berbagi pengalaman. Jadi tidak menggurui. Jadi coachingnya itu tidak merasa digurui. Jadi dia nanti arahnya itu dia mencoba mencari solusi sendiri, berpikir sendiri. Jadi kalau terlalu panjang nih Pak, oh Pak terus apa Pak? Kalau pengalaman saya segini, terus apa lagi Pak? Nah, gitu. Terus kesimpulannya disimpulkan aja Pak, suruh nyimpulkan aja. Kira-kira ada nggak 1-2 kesimpulan yang ditarik Pak? Solusinya apa tadi itu? Jadi kan sudah ketemu solusinya, diingatkan lagi solusinya apa tadi Pak ya? Nah itu. Pura-pura kita nggak tahu Pak, pura-pura kita lupa. Nah itu dengan gitu nanti dengan dapat kesimpulan itu nanti coba digali. Nah dari dapat kesimpulan 3 ini coba nanti Pak Saiful cari lagi kira-kira alternatif solusinya apa. Nah itu nanti biasanya coachingnya berpikir Pak. Kalau saya pengalaman saya gitu ya memang perlu latihan sih memang.
Saya pun juga kadang keceplosan jadi tentol. Ya. Ya itu. Kadang kita kan masih nahan itu Pak. Bisa mikir agar kita tidak memberikan solusi. Iya, itu. Biarkan solusinya dari coachingnya ya. Kalau sekarang kan ibarat orang baru belajar nyetir, saya mikir jalan, misi posen hilang, misi rem gitu. Sudah bagus Pak, cuma perlu latihan aja. Kalau dari saya cuma latihan aja. Terus nanti ini informasi aja yang dari ke Pak Wafi ya. Kira-kira Pak ya, dari materi-materi di guru penggerak, kira-kira materi apa yang Pak Wafi paling kuasai? Yang paling dikuasai dan paling tentang apa? Budaya positif itu Pak. Budaya positif ya. Konkretnya di apanya Pak? Ya kita kan sebagai guru kan harus menciptakan budaya positif di lingkungan pendidikan kita, di lingkungan sekolah kita. Ya. Dari segi aspek apapun harus positif. Kasih contoh Pak. Misalnya anak-anak itu ya, mereka kalau misalnya mereka ketika bersalah misalnya, mereka tidak langsung disalahkan, tapi dicari solusinya, dicari akarnya. Misalnya pakai segitiga restitusi gitu kan. Sehingga mereka tidak merasa keberatan ditegur, bukan ditegur, mereka sadar kalau mereka sebenarnya keliru gitu, sehingga mereka bisa kembali ke komunitasnya dengan baik-baik gitu. Penggunaan segitiga restitusi ya. Terus kira-kira materi yang membingungkan Pak yang mana dari guru penggerak? Kalau yang membingungkan sebenarnya yang mau dibilang membingungkan ya sebenarnya tidak juga, tapi belum menguasai mungkin ya Pak ya, bagja kalau saya. Oh bagja. Jadi IA itu ya. Inquiry apresiatif dengan proses bagja itu kan di dalam prosesnya kan misalnya B buat pertanyaan. Ya. Di A-nya juga ada pertanyaan Pak, kalau di bangannya Pak, semuanya pertanyaan. Jadi bukan A-nya bukan mas aksi kan, ambil putusan, ambil B buat pertanyaan, A aksi. Ambil pokoknya istilahnya apa ya, kita bereaksi dengan itu gitu. Gali mimpi itu ya. Iya, gali mimpinya pun masih ada pertanyaan gitu. Di bangannya yang membingungkan gitu sebenarnya. Kalau anunya kan sebenarnya kan di sampingnya itu ya kan kita di actionnya sebenarnya. Ya. Oke, dibaca Pak. Jadi nanti coba kita latihan Pak ya. Nanti insya Allah di lokal 5 itu akan kita bahas itu. Bagja. Iya, bagja. Terutama di gali mimpi. Karena di gali mimpi itu intisarinya di situ Pak. Di lokal insya Allah di lokal 5 nanti kita akan bahas di situ. Oke, terima kasih sudah berbagi praktik baik pada pagi hari ini Pak ya. Terus ini ya, nanti ada Pak Wafi sudah disebarkan ya, survei 360 derajat feedback ke kepala sekolah, ke 5 orang guru, terus 5 orang siswa tentang kompetensi yang dicapai oleh Pak Wafi. Nanti disebarkan survei feedback 360 derajat. Itu nanti disebarkan sebelum PI 6 itu insya Allah 2 minggu lagi, karena nanti insya Allah 2 minggu lagi ada PI 6. Nah sebelum saya masuk ke PI 6, survei 360 derajat feedback ya Pak, tentang kompetensinya Pak Wafi yang dilihat oleh 5 orang guru, kepala sekolah sama siswa. 5 siswa, 5 guru sama 1 kepala sekolah. Terus mengisi self evaluation itu penilaian diri. Kemudian Excel. Iya, Oke, nanti ini Pak juga
pemetaan aset dengan kepala sekolah mengundang aktor kepala sekolah, rekan guru, murid, bahkan orang tua. Iya, wali murid. Wali murid ya, tentang aset. Nanti dibuat notulen aset diskusi, terus jangan lupa diambil foto, video juga nggak apa-apa, terserah. Jadi rekomnya difoto juga, mengumpulkan hasil pemetaan. Kita pemetaan aset belum PB6. Oh, berarti yang termasuk manusia yang mana, yang termasuk sosial yang mana, lingkungan yang mana, gitu Ya. Yang finansial. Kalau di SD finansialnya pos semua Pak. Ya, ya, terserah kan, asetnya kan banyak juga, finansial itu didiskusikan dengan rekam itu sama orang tua. Fisik. Kalau fisik ini Pak, drum band. Itu aja Pak ya, jadi nggak apa-apa itu aset kita apa lagi, kita nanti peta-petakan Ya, termasuk fisik ya. nanti ini lebih banyak, ini tetap aset tapi porsinya sekian aja, yang ini lebih banyak, kebanyakan kalau fisik itu butuh Bangunan, rumahan, terus ini apa ini? Di depan tempat belajar anak-anak. jadi Pak ya, jadi lagi. Oke, sudah cukup. Terima kasih Pak Wafi sudah melakukan pendampingan individu kelima bersama saya. Sudah cukup, sudah bagus. Terima kasih Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.